Oke, baik. Selamat siang dan salam sejahtera. Pada hari ini adalah pertemuan, ya selamat siang. Pada hari ini adalah pertemuan kedua, ya bagian keempat, ya. Jadi bagian 1 sampai ketiga itu sudah Bapak upload di YouTube. Silahkan nanti dipelajari berulang-ulang karena memang harus dilihat berulang-ulang dan supaya bisa dipahami. Dan pertemuan kali ini akan membahas mengenai synaptic vesicle cycle atau kalau diterjemahkan sebagai siklus vesicle sinapsis. Ini sebenarnya membutuhkan pemahaman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya kalian sudah belajar video 1 sampai 3, ini mungkin akan sangat membantu untuk bisa memahami dari pertemuan kali ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, sedikit kilas balik mengenai pertemuan sebelumnya bahwa kalian sudah mempelajari tentang anatomi maupun struktur dari neuron maupun sel saraf. Ya. Jadi ada badan sel saraf, kemudian ada akson, ya, kemudian dendrit, ada celah sinapsis, ya. Dan yang paling penting adalah mengenai membran sel saraf. Ya. Membran sel saraf ini juga mirip ya, dengan membran sel pada umumnya. Ya. Kemudian bagian yang terpenting lagi yang kalian harus perhatikan adalah adanya protein-protein integral, yaitu protein-protein kanal, protein-protein yang memungkinkan transport ion ya dari dalam maupun keluar sel. Nah, ini harus kalian pahami kembali untuk bisa menelaah, memahami pertemuan kali ini. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah ujung suatu sel saraf, ya, yang bagian membesar ini, bumbu ini, yang nanti akan disebut sebagai presinapsis. Ya, jadi ujung terminal dari suatu akson, ya, yang ini dinamakan presinapsis. Kemudian bagian yang di bawahnya, ya, ini adalah bisa sel saraf yang lain maupun juga jaringan atau organ. Ya, bisa sel otot. Ya. Nah, ini disebut sebagai terminal post sinapsis. Ya, jadi ada pre, ada post, ya, atau pasca sinapsis. Ya. Terminologi itu sama. Oke, kemudian ini adalah gambar yang penting lainnya. Ya. Mungkin agak lebih diperbesar daripada gambar yang sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat ada gambar 1 itu adalah impuls saraf yang datang. Ya. Jadi ketika ada stimulus di saraf, kemudian muncul potensial aksi, maka impuls dirambatkan akhirnya sampai ke presinapsis tadi. Ya. Dan di bagian 2 ini ditunjukkan adanya ion-ion kalsium ya, yang bermuatan positif masuk ke dalam sel. Ya. Jadi ion-ion kalsium ini masuk ke dalam sel. Nah, masuknya ion kalsium ini karena adanya impuls saraf yang tiba atau menuju ke presinapsis. Jadi urutannya ada impuls saraf tiba dulu, kanal ion Ca membuka, ya. Kemudian ion kalsiumnya masuk. Nah, ketika ion kalsiumnya masuk, nanti vesikel yang berisi neurotransmitter ini akan mulai bergerak, ya. Bergerak kemana? Bergerak ke ujung, ya, ke ujung dari presinapsis yang nantinya akan membebaskan neurotransmitter. Ya. Ketika neurotransmitter sudah dibebaskan, yang bulat-bulat merah ini, ya, nanti dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di bagian membran post sinapsis. Nah, kemudian kalau sudah berikatan dengan reseptornya yang ada di membran post sinapsis, kanalnya ini akan membuka. Nah, kemudian ion Na masuk. Nah, dengan masuknya ion Na ini, maka impuls saraf itu sudah diteruskan dari sel saraf sebelumnya
ke sel saraf sesudahnya. Ya. Jadi ini proses gambaran singkat. Nanti kita akan lebih telaah, lebih dalam lagi. Nah, dalam mempelajari siklus vesikel sinapsis tadi ada 5 hal penting. Ya, ada 5 hal penting. Kita mulai pertama dulu dari hal pertama, yaitu mengenai kalsium influx atau masuknya kalsium. Nah, masuknya kalsium ini sebagai inisiasi, ya, inisiasi pembebasan neurotransmitter. Nah, kita kupas dulu bagian yang pertama ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika potensial aksi atau impuls itu sudah mencapai terminal presinapsis, maka ia akan mengaktifkan atau membuka saluran kanal ion kalsium, ya, atau Ca2+ tadi. Sehingga ion kalsium bisa mengalir ke terminal. Ya. Dan perlu diketahui bahwa ion kalsium ini bermuatan positif. Nah, adanya muatan positif inilah yang bisa membuka kanal ion kalsium tadi. Ya. Maka dari itu, saluran kanal ion kalsium itu sangat tergantung pada tegangan. Ya. Jadi kalau ada perubahan tegangan, muatan positif negatifnya terganggu, apalagi lebih positif, ya, maka akan membuka. Ya. Ketika membuka, ion kalsium akan masuk. Ya. Oke. Kemudian apa pentingnya ion kalsium 2+ ini? Ini merupakan elemen penting dalam proses pembebasan neurotransmitter yang ada di vesikel tadi. Ya. Jadi ini bulat-bulat ini, gambar di kiri ini ada bulat-bulat besar, di dalamnya ada titik-titik merah. Ya, titik-titik merah itu neurotransmitter. Ya. Nah, bulat-bulat besarnya ini berasal dari proses pembentukan vesikel. Nah, ini bisa dibebaskan dari pabriknya itu kalau ada ion kalsium masuk. Kapan ion kalsium masuk? Kalau ada impuls atau potensial aksi yang mencapai terminal. Ya. Jadi kalau diurutkan balik seperti itu. Nah, ketika saluran kalsium 2+ ini diblokir, ya, misalnya dihambat, ya, misalnya karena adanya obat yang masuk, ya memang obat itu bisa jadi sengaja dimasukkan, ya, maka saluran Ca ini diblokir, ya, terblokir. Kalau terblokir akibatnya apa? Neurotransmitter tidak bisa dilepaskan. Ya. Kalau tidak dilepaskan, akibatnya apa lagi? Maka proses transmisi impuls saraf dari saraf yang satu ke yang lainnya itu akan terganggu, ya, atau tidak terjadi bahkan. Ya. Nah, ini kalau kita berpikir, misalnya contohnya seperti ini. Ya. Kalau kalian misalnya sakit gigi, ya, itu kan rasanya nyeri sekali. Ya, itu ibaratnya adalah impuls atau potensial aksi rasa sakit itu akan diteruskan, ya, dari saraf satu ke saraf lainnya menuju ke pusat otak yang akan merangsang sensasi rasa sakit. Ya. Nah, akan diteruskan terus, ya, impuls tersebut. Nah, makanya kadang dokter atau kita minum, ya, diberi saran untuk minum obat pereda rasa sakit. Nah, obat pereda rasa sakit itu ada yang bekerja menghambat dilepasnya neurotransmitter ini. Ya. Salah satunya bisa dengan cara memblokir kanal ini. Jadi obat itu akan bekerja memblokir saluran ini, sehingga kalau ini diblokir, neurotransmitter tidak dilepaskan. Kalau tidak dilepaskan, potensial aksi atau impuls yang tadinya adalah rasa sakit tidak diteruskan ke otak, sehingga rasa sakitnya mulai berkurang. Ya. Jadi itu salah satu contohnya. Oke.
Kemudian sebelum berlanjut ke nomor 2 tentang mobilisasi sinaptik vesikel. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, hal yang pertama tadi ya, mengenai masuknya ion kalsium sebagai inisiasi pembebasan neurotransmitter. Silakan. Bapak izin bertanya. Silakan, Astrid. Itu tadi Pak saya kurang paham. Tadi tuh yang membuat ion kalsium sama natriumnya bertukaran gitu tuh ada stimulannya Kak Pak? Ya. Oke. Oh. Okay. Jadi begini ya. Baik, Pak Mas. Bapak jawab dulu yang itu ya. Apakah ada stimulannya atau stimulusnya? Ya. Betul, ada. Siapa yang menstimulus agar kalsium yang ada di luar sel saraf ini masuk, stimulusnya adalah potensial aksi atau impuls saraf. Impuls saraf kan jalannya, kalau dari video yang kemarin Bapak upload, itu berjalan dari badan sel saraf sampai ujung. Nah, makanya ini gambarnya ini ada panah. Ya. Di sini tulisannya action potential arrive at axon terminal. Ya, nomor 1 ini. Artinya adalah potensial aksi atau impuls yang tiba akhirnya di ujung terminal. Ingat bahwa potensial aksi itu berjalannya ya itu seperti merambat, seperti kalau kalian mendirikan kartu domino yang kotak-kotak itu, jatuh satu mengenai yang lainnya, tung 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 tung, nah, merambat terus begitu ya. Itu untuk saraf yang tidak bermielin. Kalau yang bermielin kan melompat-lompat ya. Nah, sama ketika potensial aksi merambat ya, walaupun merambatnya cepat sebenarnya sekian milidetik ya. Akhirnya sampai ke ujung saraf ya, ujung akson ini. Nah, ketika sudah sampai ujung akson ini, terminal ini yang dinamakan presinapsis, maka ini akan mengakibatkan perubahan tegangan. Ya. Kok bisa berubah Pak tegangannya? Ingat bahwa ada perubahan Na dan K yang keluar masuk. Ya. Ketika ada perubahan Na keluar masuk di akson terminal ini, ya, ingat tadi bahwa protein kanal untuk CA itu sangat bergantung pada tegangan. Nah, ketika ada perubahan tegangan di sini, maka kanal ion CA akan membuka. Nah, kalau itu membuka, ya berarti dipersilakan masuk itu kalsium. Ya. Ketika ion kalsium sudah masuk, maka vesikel yang berisi neurotransmitter akan mulai dibebaskan, ya, mulai bekerja. Ya. Demikian Astrid. Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Oke Pak. Pak, saya izin bertanya Pak. Silahkan. Jadi kan Pak, yang masalah tadi yang apa CA2+ itu yang kalau diblokirkan Pak. Nah itu kalau misalnya kita minum obat gitu kan Pak, itu apa mengganggu semua neurotransmisi gitu Pak, atau cuma beberapa neurotransmisi aja yang terganggu Pak? Terima kasih. Ya baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Tetapi sebenarnya jawabannya nanti masih melompat di slide yang agak akhir-akhir ya. Oke, tapi bagus ya. Pak. Bagus, tapi bagus. Bapak jawab dulu ya, tapi bagus sekali ya. Jadi nanti di akhir-akhir slide ini juga akan dijelaskan bahwa neurotransmitter itu sebenarnya macamnya banyak. Ya. Macamnya banyak. Sehingga nanti kalau kita minum obat yang disarankan dokter ya, itu biasanya juga akan spesifik bekerja pada neurotransmitter tertentu. Ya. Seperti itu jawabannya sementara. Nanti kita akan melihat lagi bagaimana pembagian atau kelompok-kelompok neurotransmitter. Oke, baik. Oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bapak lanjutkan dulu yang kedua, yaitu mobilisasi dari vesikel sinapsis. Oke. Jadi kalau tadi sudah vesikel yang berisi neurotransmitter itu dibebaskan, nah kalau sudah dibebaskan maka dia akan mulai bergerak. Ya. Ingat kembali ketika kalsium itu memasuki terminal
prasinapsis, maka nah ini kapan dia akan mulai bergerak dan dibebaskan, ya dibebaskan dulu baru bergerak, ya. Kalau ion kalsium ini yang masuk tadi sudah berhasil mengaktifkan protein yang dinamakan protein kalmodulin. Ya. Ketika protein kalmodulin ini sudah aktif, maka protein kalmodulin ini akan mengaktifkan protein kinase 2. Ya. Ketika protein kinase 2 ini kemudian aktif, maka dia akan memfosforilisasi sinapsin. Ya. Kemudian barulah vesikel yang berisi neurotransmitter itu dibebaskan dari bagian aktinnya. Ya, jadi kalau dibalik, Bapak bisa memberikan analogi seperti ini. Jauh sebelum kalsium masuk, ya, vesikel yang berisi neurotransmitter itu seperti dirantai dari gudangnya, ya. Jadi belum boleh dilepaskan. Nah, rantainya itu adalah aktinnya ini, ya. Nah, syarat untuk bisa lepas dari rantainya, dari aktinnya ini, syaratnya apa? Yang pertama, harus ada Ca2+ masuk dulu. Kemudian Ca2+ ini harus mengaktifkan kunci yang pertama, yaitu protein kalmodulin. Kalau protein kalmodulin sudah bisa diaktifkan, baru dia mengaktifkan protein kinase 2. Setelah protein kinase 2 itu aktif, maka dia akan memfosforilisasi, ya, fosforilasi juga boleh, ya, protein sinapsin. Ya. Baru kalau terakhir sinapsin ini aktif, baru rantainya tadi terlepas. Nah, kalau sudah terlepas, vesikel yang berisi neurotransmitter tadi mulai bergerak, mulai mobile. Kemana? Tidak asal juga tujuannya, tetapi menuju ke zona aktif yang ada di terminal presinapsis. Ya. Oke, nah ini ada gambarnya. Ya, Bapak akan coba kalian perhatikan baik-baik. Ya, mulai dari sisi kiri yang ada Ca2+ masuk. Ya. Nah, ingat lagi bahwa ada potensial aksi yang sampai ke ujung terminal, kemudian mengubah tegangan protein kanal Ca, kemudian Ca masuk. Nah, ketika Ca masuk, maka dia akan mengaktifkan protein kalmodulin. Nah, ini ada tulisannya calmodulin. Ketika protein calmodulin sudah aktif, maka dia akan mengaktifkan protein kinase. Tulisannya di sini PK. Ya. PK-nya sudah aktif, maka dia akan memfosforilisasi sinapsin. Nah, ini rantai terakhir. Ya. Kalau sinapsinnya sudah aktif, maka vesikel yang dirantai tadi dengan aktin, ya ini ada tulisan aktif, dia putus. Ya. Kalau sudah putus, maka terjadi mobilisasi. Dia akan bergerak. Bergerak kemana? Bergerak ke zona aktif yang ada di ujung terminal presinapsis. Nah, ini adalah cerita dari tahap kedua. Ada pertanyaan atau tidak? Nah, ini memang perlu pembahasan yang mendalam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Cukup jelas? Asri kayaknya kok geleng-geleng kepala ini. Ya. Oke, pelan-pelan ya, pasti bisa. Inilah mekanismenya, kita harus paham ya. Oke. Itu adalah mekanisme kedua. Nah, ini sama ya, gambarnya mungkin akan memperjelas lagi. Jadi ketika dia sudah mulai ya, mobilisasi ya, ketika sudah mulai bergerak, dia akan menuju tempat aktif
ya, zona aktif. Ya. Kenapa dia harus menuju tempat zona aktif, tidak sembarangan? Karena dia harus nanti diletakkan atau berikatan atau yang dinamakan docking, ya, docking. Jadi kayak kalau kalian meletakkan HP di suatu charger yang ada di meja itu namanya didockingkan, ya. Nah, charger yang diletakkan di HP didockingkan itu juga tidak asal, karena kadang chargernya itu yang docking tadi mempunyai konektor yang khusus, ya. Sama. Jadi ketika vesikel yang berisi neurotransmitter ini menuju tempat aktif, ya, karena tempat aktif tersebut ada tempat dockingnya, ya. Sama juga kalau kapal itu mau berlabuh ke pelabuhan, dia harus docking, ya. Tempatnya tertentu, tidak asal kapal besar kok di tempat yang kecil, kapal kecil tempat besar enggak boleh. Jadi karena ada tempat dockingnya, ya. Kenapa harus di docking tertentu, Pak? Ya. Karena di tempat docking tersebut, di zona aktif tersebut, ada protein-protein penting, ya, yang untuk mengikat vesikel supaya tidak lari kemana-mana, ya, setelah docking. Kapal besar kalau berlabuh selalu diikat. Kalau tidak diikat, kena gelombang, dia akan lari, ya kan? Nah, makanya protein yang mengikat itu dinamakan protein docking. Nah, apa nama protein dockingnya? Itu dinamakan snare protein. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini ada docking and priming. Nah, ini vesikel ini, ya, ini terikat ini, ada dudukannya ini dua ini, ya, di sini. Nah, inilah yang dinamakan snare protein atau protein docking, ya. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, pelan-pelan ya. Ini menarik ini. Setiap kuliah fisiologi kalau sudah sampai ini, ya, mekanismenya memang seperti ini, ya. Nah, ini di gambar ini kalau kalian lihat, ya, ketika vesikel, ya, yang sudah berisi neurotransmitter, ya, yang sudah ada bulat-bulat merah kecil ini, itu adalah vesikel sinapsis. Artinya vesikel yang memang sudah masak, ya, sudah siap melepaskan neurotransmitternya, ya. Kemudian dia akan translokasi atau mobile, ya, di sini. Kemudian nanti dia akan docking di active zone, ya. Nah, kalau sudah docking, nanti dia dengan cepat akan mengeluarkan butir-butir merah atau neurotransmitternya tadi, ya. Nanti kalau sudah selesai, ya, keluar isinya, lalu dia mulai kembali lagi fission, ya, membentuk vesikel tapi kosong, ya, kosong. Nanti dengan bantuan protein klatrin, ya, dibungkus, maka dia akan kembali ke badan Golgi untuk pembentukan endosom atau pembentukan vesikel yang masih kosong, ya, yang masih kosong, yang nantinya akan diisi lagi dengan neurotransmitter, ya. Kalau sudah diisi dengan neurotransmitter, dia siap dilepaskan lagi sesuai dengan proses di depan tadi. Terus begitu prosesnya. Nah, karena ini berputar, maka namanya siklus, ya. Siklus. Proses ini berjalan cukup cepat sekali, ya. Ingat bahwa saraf memang transmisinya cepat. Kalian dicubit langsung kerasa, ya. Berarti kan hanya sekian milidetik, ya. Nah, karena ini kalau kalian lihat, ya, ini ada tulisan kiss and run. Wah, cium lalu lari, ya. Di sini ada tulisan kiss and run, cium dan lari. Maksudnya apa, Pak? Ini yang mencium siapa? Yang lari siapa? Ya. Nah, ini cium ini maksudnya, ya. Ketika sudah mobilisasi ini vesikel yang berisi neurotransmitter, dia akan mencium bagian membran presinapsis ini, ya, dengan cepat mencium lalu mengeluarkan neurotransmitternya. Kalau sudah lalu dia lari. Siapa yang lari? Vesikel yang kosong ini, ya. Untuk kembali ke badan Golgi menjadi endosom, nanti akan dirakit kembali terus begitu, ya. Jadi dikenal istilah
kiss and run di sini. Setelah mencium lalu lari, cium, lari, ya. Prosesnya seperti ini. Nah, ini di beberapa kuliah sebelumnya, ya, ini keluar ini ujian apakah yang dimaksud dengan mekanisme kiss and run pada siklus sinapsis, ya, vesikel sinapsis. Nah, kalian bisa bercerita, ya, bisa bercerita. Oke, sebelum ke bagian 3, ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Itu tadi di gambar tadi tuh ada yang recycling directly ya Pak? Itu dia nggak langsung lewat badan Golgi, jadi dia langsung gitu maksudnya? Ya, betul sekali. Jadi nanti juga ada mekanisme-mekanisme, ya, bahwa vesikel neurotransmitter itu ada yang kembali dirakit lagi ke endosom, yang menjadi endosom awal, atau dia langsung diisi, ya. Jadi memang modelnya banyak sekali mekanismenya. Ya, sama halnya nanti mungkin ada pertanyaan, neurotransmitter ini kalau sudah dibebaskan di sinapsis, kemudian sudah bisa berikatan dengan reseptornya, lalu dia kemana? Ya, apakah dia dihancurkan, dipakai kembali, di-recycling atau bagaimana? Ya, ini sama nasibnya dengan vesikel yang kosong ini. Ya. Ada yang dirakit kembali harus menuju badan Golgi untuk diisi materi baru, atau langsung diisi dengan materi yang memang sudah ada di sitoplasmanya sel saraf. Jadi tidak perlu menunggu bahan dari badan Golgi, ya, begitu. Oke, demikian Astrid. Masih ada lagi yang lain? Silakan. Jangan malu bertanya daripada tidak paham. Mendingan tanyakan. Bapak tidak sungkan-sungkan untuk mengulang-ulang lagi bagian mana yang belum paham. Ya, silakan. Oke, baik. Jika tidak ada, kita ke nomor 3. Ya. Jadi ini adalah peran-peran protein spesial dalam hal docking dari vesikel yang berisi neurotransmitter. Jadi yang pertama, tadi disampaikan bahwa vesikel akhirnya sampai kepada zona aktif. Ya. Nah, proses tersebut dinamakan docking dari vesikel. Dockingnya kemana? Ke zona aktif yang berada di membran presinapsis. Ya. Dan ini melibatkan protein-protein khusus. Ya. Nah, protein-protein khusus ini ditemukan, ya, ada di vesikelnya sendiri dan juga ada di membran presinapsis. Ya. Jadi ingat bahwa protein-protein yang berperan dalam docking itu letaknya ada di vesikelnya sendiri dan juga ada di membran presinapsis dan beberapa juga ada di sitoplasma, ya, yang ada di antara dua membran. Ingat bahwa vesikel itu adalah sistem membran juga, ya. Bulatan tadi, bulatan besar yang isinya titik-titik merah, ya, neurotransmitter di gambar tadi. Bulatannya itu adalah sistem membran juga. Strukturnya mirip dengan membran sel. Ya. Ingat bahwa beberapa organel itu mempunyai sistem membran. Nah, di antaranya adalah vesikel neurotransmitter ini. Nah, di situ juga dijumpai protein-protein khusus yang nantinya berguna dalam proses docking. Untuk itu diperlukan interaksi antara protein-protein tersebut, baik protein yang ada di membran vesikel maksudnya, juga protein yang ada di membran presinapsis maupun protein yang ada di sitoplasma di antara dua sistem membran tersebut. Ya. Sehingga nantinya ketika protein-protein tersebut berinteraksi akan terjadi docking. Ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Tadi disampaikan bahwa, ya, vesikel tadi, ya, akan docking di zona aktif, ya, dan di situ melibatkan
protein spesifik. Di antaranya tadi disebutkan proteinnya bernama snare protein. Nah, sebenarnya snare protein itu adalah nama dari kelompok protein untuk docking. Ya, karena kelompok berarti ada beberapa jenis protein, yaitu apa? Satu, yang dinamakan synaptobrevin, yang letaknya protein tersebut ada di vesikel neurotransmitter. Ya, nih vesikel sinaptik yang isinya neurotransmitter. Kalau ini digambarkan yang hijau, kalau tadi merah. Ya. Oke, kemudian protein yang ada di membran presinapsis namanya protein sintaksin. Nah, kalau kalian lihat yang sintaksin ini, ya, ini ada bagian yang berada di membran presinapsis yang ini, ya, yang sintaksin. Nah, protein kemudian yang ada di antara dua sistem membran ini atau yang berada di sitoplasma itu dinamakan protein SNAP25, ya, SNAP25. Nah, ini, ya. Jadi gabungan ketiganya synaptobrevin, SNAP25 serta sintaksin ini dinamakan protein snare yang berguna pada saat proses docking. Ya, jadi berinteraksi ini sehingga nih ya terjadi fusi kompleks protein-protein snare ini. Ya, kalau sudah fusi berarti sudah terikat, dia tidak bisa lari kemana-mana. Ya, ibaratnya ini sudah proses kiss-nya sudah berlangsung. Nah, kalau sudah docking seperti ini terikat, maka ditarik ini, ya vesikelnya ditarik agar membran, sistem membran ini melebur. Ya. Ketika sudah melebur, maka neurotransmitter itu dibebaskan. Oke, begitu ceritanya. Ada pertanyaan atau tidak? Nah, makin mudah toh harusnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Ya, ini jadi sudah ceritanya neurotransmitter sudah dibebaskan. Ya, oke. Sementara docking sudah terjadi, neurotransmitter dibebaskan. Ya, nah ini gambaran spesifik ya protein snare tadi. Ya, ada synaptobrevin, sintaksin, SNAP25. Ya, ini mengikat synaptic vesicle. Kemudian menarik dari membran vesikelnya, melebur, maka neurotransmitter itu dibebaskan ke celah sinapsis. Ya. Berarti kan neurotransmitter ini dibebaskan di celah sinapsis. Oke, sekarang proses keempat. Ya, ini sebenarnya sudah diceritakan Bapak tadi, ya karena ini adalah proses vesicle docking, fusi, dan eksositosis. Ya. Vesicle docking tadi sudah diceritakan karena ada interaksi snare protein tadi, ya. Terus ceritanya dari awal, kemudian terjadi fusi, ya. Jadi membran vesicle tadi melebur dengan membran presinapsis, ya. Kalau sudah melebur, maka neurotransmitter itu dibebaskan di celah sinapsis dengan proses eksositosis, ya. Jadi setelah melebur, membran selnya membuka, nah itu prosesnya namanya eksositosis. Apa yang dieksokan, yaitu neurotransmitter. Kemana? Ke celah sinapsis. Nah, ini adalah contoh lagi gambarannya. Ya, mulai dari atas ke kanan, turun, kemudian ke kiri. Ya. Nah, kalau sudah di eksositosis, maka kan tadi disebutkan atau digambarkan di gambar sebelumnya, lalu membran vesikel akan mulai terbentuk lagi, tetapi kosong. Nah, prosesnya apa? Prosesnya endositosis. Ya, jadi ini mulai melekuk kembali, tetapi nanti isinya kosong. Ya, kemudian terus siklus tadi. Ya.
Nah, ini juga gambaran siklusnya ya. Setelah kis, kemudian eksositosis, docking, eksositosis, kemudian mulai endositosis ya, budding atau pertunasan ya. Ini nanti dibantu oleh protein klatrin ya, protein klatrin. Terus begini, lalu dia mulai jadi endosom, ada yang dihancurkan oleh lisosom ya, kalau memang dia sudah half time-nya atau half life-nya itu sudah terlampaui, dia juga bisa dihancurkan, atau ada yang kembali ke badan Golgi, terutama di bagian trans Golgi untuk dirakit, ya diisi dengan neurotransmitter kembali untuk kemudian siklus kembali, ya seperti itu. Nah ini bagian kelima, ini juga sudah Bapak ceritakan, yaitu mengenai recycling dari vesicle sinapsis. Jadi recyclingnya, kalau sudah mengeluarkan neurotransmitter, maka dia harus di recycling. Ya. Pada saat recycling dia harus move away, ya pergi dari zona aktif. Ya. Jadi melalui proses endositosis. Ya. Oke. Nah ini kalau gambaran menggunakan scanning elektron mikroskop 3 dimensi. Ya. Ini ya senar kompleks tadi. Ya. Kemudian sebenarnya masih ada beberapa banyak protein yang terlibat, yaitu hanya sebagian kecil protein-protein. Di sini juga ada sinaptotagmin, ya itu banyak ya, kita lewati saja karena ini juga model yang lain untuk mengikat vesicle ini. Ya. Kemudian di sini juga tetap berperan ya adanya kalsium. Ya. Jadi makanya ingat asupan kalsium kita itu harus juga seimbang, karena kalau asupan kalsium tidak seimbang itu juga akan mengganggu persarafan. Ya. Nah ini juga gambaran, ya, gambaran ringkasan. Ya. Ini terminal potensial aksi datang ke terminal, CA masuk, vesicle mulai docking, neurotransmitter dibebaskan. Nah kemudian ceritanya sekarang kita akan ke neurotransmitter, seperti apa nasibnya. Ya. Setelah neurotransmitter itu ada di celah sinapsis, ya, maka dia akan bertemu dengan reseptornya yang spesifik, ya, yang khusus. Ya. Di sini dia mulai menempel nih, ya. Nah ini kalau dibesarkan di gambar sebelah kanan, neurotransmitter akan berikatan dengan reseptornya yang spesifik. Sebagai contoh di sini dengan protein kanal Na, maka protein kanal Na itu akan terbuka. Ya, kalau terbuka maka Na masuk. Ya. Kalau sudah masuk maka impuls saraf akan diteruskan seperti cerita-cerita sebelumnya. Nah, kalau sudah cukup menimbulkan potensial aksi, ya, meneruskan impuls, maka apa yang terjadi? Ya, maka ini sudah tidak berfungsi neurotransmitter. Ya. Maka kemudian dia akan dibebaskan dari reseptornya, kanalnya menutup kembali, ya. Lalu neurotransmitternya bagaimana? Ada yang didegradasi, ada yang diabsorpsi kembali ke membran presinapsis. Ya, jadi itu ceritanya neurotransmitter setelah dia berhasil bekerja. Oke, ini tadi ya, ini gambarannya neurotransmitter sudah dibebaskan, dia berikatan dengan reseptornya, lalu bekerja seperti cerita sebelumnya tadi. Oke, ini juga ceritanya. Oke. Nah, kemudian, oh sebentar, kok ini sudah berakhir. Kita akan menuju macam-macam neurotransmitter yang tadi ditanyakan. Ya. Oke. Siklus bagian 4, sebentar, Bapak stop sekali. Sambil menunggu PowerPoint-nya, apakah ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Bapak, saya izin bertanya lagi. Ya, silakan. Tadi itu kan ada dijelaskan snare protein itu ada 3 kan Pak, yang gunanya menarik.
vesikel. Nah, kalau misalkan ada salah satu protein itu nggak ada, apa yang terjadi, Pak? Apakah tidak terjadi eksositosis atau masih bisa? Nggak Terima bisa. kasih, Pak. Ya, Oh, nggak jawabannya bisa. adalah Oh. nggak bisa. Ya, kalau kurang proteinnya maka docking tidak terjadi. Ya, sama halnya kalau kapal itu harus docking, kan butuh di samping tali-talinya juga ada tempat penambatannya, ya kan? Biasanya ada kayu yang di pelabuhan. Lah kalau kayunya nggak ada mau ditambatkan di mana? Kan begitu. Ya, ceritanya seperti itu kira-kira. Ya. Oke, kemudian sebentar ini Bapak cari dulu. Loh, kok jadi tidak ada ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Dua. Tidak ada? Sementara belum ada? Oke, ya ini. Ya, oke. Ini Bapak share screen dulu. Oke, nampak ya? Share screen-nya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini adalah jawaban yang ditanyakan oleh teman kalian tadi di awal. Ya, sebenarnya ini sudah ada di bagian 3, ya, bagian 3. Ya, mungkin ada yang belum melihat atau mungkin juga ada yang belum paham. Ya, ini Bapak jelaskan sekalian. Ya. Ingat bahwa neurotransmitter ya, itu tipenya banyak. Ya, tipenya banyak. Ya, dia senyawa kimia tipenya banyak. Di antaranya di sini adalah ada adrenalin, noradrenalin atau epinefrin dan norepinefrin. Ada juga dopamin. Nah, ini mungkin kalian sering mendengar ya senyawa-senyawa dopamin atau juga senyawa endorfin ya. Senyawa serotonin atau GABA, gamma aminobutyric acid ya. Asetilkolin ataupun glutamat ya. Makanya kalau ada monosodium glutamat, nah glutamatnya itu sebenarnya adalah berperan juga sebagai neurotransmitter ya. Ini sebagai memori neurotransmitter. Ada endorfin juga. Nah, ini adalah macam-macam neurotransmitter yang bekerja spesifik ya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pertanyaan tadi ya? Ini sebagai contoh ya. Ini adalah contoh bagaimana neurotransmitter itu bekerja. Ya. Ingat bahwa hubungan saraf satu dengan yang lain, ya, itu ada yang bersifat eksitatori, ada yang bersifat inhibitori. Ya. Maksudnya apa, Pak? Ya, maksudnya kalau misalnya ya, Anda sedang menggerakkan tangan, ya, nah ini kan berarti ada rangsangan sebenarnya. Saraf itu ada rangsangan, ya. Kemudian bekerja, akhirnya saraf itu memerintahkan otot untuk bergerak, ya. Nah, bergeraknya ini, ya, ini namanya ketika bisa bergerak terus, ya, ini namanya eksitatori, ya, bergerak, ya. Kemudian ketika berhenti, ya kita berhenti, maka nanti inhibitori, ya. Maka jangan heran ketika kalian melihat orang tua yang tangannya tremor. Ya. Orang tua misalnya pegang bolpen, ya, saraf itu memerintah tangan untuk memegang bolpen. Nah, pada saat yang sama sebenarnya juga ada neurotransmitter inhibitori. Ya. Dalam hal ini contoh GABA yang akan menghambat supaya gerakan tangan itu berhenti pada saat yang tepat. Ya. Namun kadang pada orang-orang tua
inhibitory sinapsis, neurotransmitter sinapsis ini tidak bekerja dengan baik, maka akan terjadi gerakan terus-menerus. Nah, maka itu terjadi tremor. Ya. Karena yang bekerja menghambat ini tidak bekerja dengan baik. Ya. Ketika kalian sakit gigi, ya, kadang sakitnya itu menjadi-jadi. Ya. Karena stimulusnya adalah rasa sakit. Nah, ketika stimulusnya rasa sakit, ini akan diteruskan impulsnya ke pusat saraf rasa sakit. Sakitnya akan senut, 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 kadang makin sakit, makin sakit, makin sakit. Nah, makanya butuh obat ya yang meredam rasa sakit, yaitu adalah merangsang supaya sinyal ini, sinyal rasa sakit itu tidak diteruskan, ya, dihambat, ya, diinhibitori. Ya. Nah, ketika dihambat, diinhibitori, maka rasa sakitnya mulai berkurang, lama-lama jadi enak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ingat bahwa saraf ya di celah sinapsisnya, neurotransmitternya itu ada yang bersifat eksitatori, ada yang bersifat inhibitori. Ya. Ketika eksitatori ya berarti dia akan meneruskan terus-menerus. Tetapi kalau inhibitori dia akan menghambat. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika di eksitatori? Ya, tentu saja tadi ceritanya kalau neurotransmitter itu bersifat eksitatori, maka impulsnya akan diteruskan. Nah, impuls yang diteruskan itu artinya terjadi depolarisasi. Ya. Ingat kembali, depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi. Ya. Kalau depolarisasi kan berarti dia naik milivoltnya. Maka impulsnya akan diteruskan. Beda kalau inhibitori. Apa yang terjadi kalau inhibitori? Dihambat. Ya. NA-nya ditutup kanalnya. Ya. Jadi membran kanal tadi ditutup. Ingat, kalau neurotransmitter yang eksitatori, maka neurotransmitternya, contoh ini glutamat, ya, dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di postsinapsis dan akan membuka kanal ion Na. Makanya terjadi depolarisasi. Sementara kalau neurotransmitter itu yang bekerja sebagai contoh GABA, ya, gamma aminobutyric acid, dia bersifat inhibitori. Apa yang terjadi? Kanal ion Na plus-nya ditutup, tetapi yang masuk ada Cl minus. Nah, karena banyak muatan minus yang terjadi, maka akan menyebabkan hiperpolarisasi. Kalau hiperpolarisasi, muatannya itu sangat-sangat negatif. Ya, kalau diukur tegangan milivoltnya. Oleh karena itu, impulsnya tidak diteruskan. Ya, makanya akan makin, kalau itu rasa sakit, makanya rasa sakitnya berkurang. Ya, karena tidak diteruskan. Ya. Nah, maka dari itu, di sini gambar ini ya menjelaskan ya transmisi ada yang inhibitori cepat, ada yang inhibitori lambat, ya, ada yang eksikatori cepat, eksikatori lambat. Nah, ini perhatikan kanal ion apa yang bekerja. Ya, kalau fast excitatory transmission kanal ion Na, ya. Kalau inhibitori Cl karena dia negatif, ya. Kalau slow ini ada K plus yang bekerja, ya. Kalau yang slow excitatory tidak terbuka, ya. Nah, itu jawaban dari Bapak. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Sudah cukup Pak dari Sudah. saya. Ya, sudah cukup. Yang lain? Ya, tidak ada? Muhammad Satria, ada yang ditanyakan? Ya. Lisda, tidak ada? Ya, Rika, Natasha. Ya. Oke. Oke, baik. Ya, ini hampir semuanya juga hadir. Ini ternyata 54 ini yang hadir. Padahal tidak wajib, tapi kayaknya kalau tidak mengikuti kok tidak puas gitu ya. Seperti ini kalau tidak mengikuti mungkin juga bingung sendiri ya.
Kalau hanya melihat rekaman nantinya ya. Ya, enggak apa-apa. Ya itulah seninya belajar daring memang seperti itu ya. Kalau apalagi yang belajar 100% online itu wah, memang harus bekerja, memikir sendiri, mencari sendiri referensinya, ya memahami sendiri ya. Oke. Oke, baik. Jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk bagian pertemuan kedua ya. Ini bagian keempat. Pertemuan 2 ini adalah yang terakhir ya. Jadi silakan dipelajari mulai dari struktur neuron ya, sinapsis, neurotransmitter dan siklus vesikel ya. Ini. Jadi 4 bagian itu silakan dipahami, itu untuk bekal kalian untuk bab aktivitas saraf ini, neuron ini ya. Oke, ini nanti akan Bapak share juga ya, linknya silakan dipelajari kembali ya, dicatat-catat kembali. PowerPoint-nya juga akan Bapak share ya supaya kalian bisa melihat-lihat lagi. Kalau tidak mau melihat filmnya ya, tanya jawabnya kalian bisa melihat PowerPoint-nya. Baik, demikian untuk pertemuan daring kali ini ya, melengkapi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita berjumpa lagi secara online ya. Jadi ingat pertemuan ketiga nanti adalah secara online daring yang sifatnya sinkronus ya. Jadi kita wajib ketemu, wajib hadir semua. Nanti akan Bapak umumkan. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, Bapak akhiri sampai di sini ya. Semoga tetap sehat ya, baik di rumah, di kos maupun di mana saja. Tetap ikuti protokol kesehatan. Ingat bahwa berita hari ini Kalimantan Timur menjadi peringkat ketiga ya, dan di Samarinda sendiri makin naik. Jadi silakan tetap berhati-hati, jaga protokol kesehatan dengan baik ya. Kalau tidak perlu sekali jangan keluar rumah, jangan kongko-kongko, jangan menjadi kalian host ya atau transmitter ya. Kalian jangan menjadi transmitter walaupun kalian tidak menunjukkan gejala ya. Nanti tidak selesai nanti ya. Oke. Demikian dari Bapak akhiri, nanti absensinya akan Bapak kirim di link Google Classroom dan akan berlaku selama 1 minggu penuh. Jadi kalian boleh absen kapanpun selama 1 minggu ini ya. Tetapi nanti untuk minggu selanjutnya hanya berlaku pada hari itu. Oke. Bapak akhiri sampai di sini. Selamat siang dan sejahtera untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Yang Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Bapak akhiri.